mau tidak mau beliau itu dijadikan tumbal untuk bangunan. Jadi untuk bangunan tersebut supaya kokoh. Dan dikuburlah di satu tembok tersebut. Oh, tembok yang tadi itu? Iya, dibilang yang temboknya saya beda itu, dan mungkin di situ. Dan beliau itu posisinya tuh berdiri gitu. Oke, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini kita ditemani dengan narasumber yang bernama Teh. Siapa nih Teh? Saya Yulia Susilawati. Alamatnya dari mana? Saya kebetulan tinggal di Desa Karangsambung, Kabupaten Majalengka, dan tepatnya di Kecamatan Kadipaten. Aktivitas untuk sekarang ini ngapain aja Teh? Kebetulan saya seorang pegawai perbankan, salah satu perbankan di BUMN, gitu kan? Tepatnya di mana? Di Majalengka. Di Majalengka. Majalengka. BRI ya Teh? Begitu. Oke. Kemudian Teteh ini sekarang berarti lagi libur ya Teh? Sekarang kebetulan hari Minggu ya, hari Kang ya? Minggu, iya. Kebetulan hari Minggu libur. Lagi libur. Berarti masuk lagi nanti Senin nyampe Jumat. Oke. Jadi Teh Yulia ini punya sedikit cerita. Kalau menurut saya sedikit, tapi pas dijabarkan banyak sekali ya Teh. Begitulah, bisa dibilang seperti itu sih Kang. Jadi nanti intinya saja kita. Oke. Cerita. Kejadiannya di mana itu Teh? Itu kebetulan kejadiannya sekitar tahun 2010, 2011 lah. 2010, 2011. Ya, kebetulan pada saat itu saya pertama kali masuk ke SMK. Iya. Waktu masuk SMK dulu, Iya. waktu zaman sekolah berarti? Iya. Dan kejadiannya di SMK. Oke. Di sekolah SMK Di sekolah. saya dulu gitu. Jadi bagi teman-teman yang penasaran Teh Yulia ini sekolahnya di mana, langsung aja DM. Nanti Instagramnya dicantumkan. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, langsung aja di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notif ke handphone kalian tentang konten saya yang baru bisa langsung ditonton dan dikomen dan hal yang positif. Dan langsung aja ke ceritanya mungkin, tapi sebelum ke cerita kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Kita langsung aja nih dengar cerita dari Teh Yulia yang sangat bikin penasaran, tentunya horor sekali ya. Silakan Teh, awal mula kejadian itu dimulai. Jadi pada saat itu posisinya saya pertama kali masuk ke SMK Kang. Jadi pada saat itu kan sekitar kelas berapa itu dari SMP itu? Kelas 9 ya? 9. Kelas 9 masuk ke kelas 10 dan kebetulan saya sekolah di Ketarunaan. Ketarunaan dan tepatnya paling pelayaran, bisa dibilang seperti itu sih. Yeah. Cuman lebih ke kisi-kisi aja ya Kang ya, istilahnya tidak terlalu disantumkan gitu. Okay. Dan pada saat itu saya posisinya berawal dari seleksi. Dari pertama seleksi masuk ke SMK, dan di situ tuh saya kebetulan jarak antara rumah dengan sekolah itu sekitar 20 kilo lebih, dan diharuskan saya menginap di sana gitu. Dan kebetulan di sana itu ada asrama gitu. Dan itu sebenarnya asrama untuk laki-laki, tidak ada asrama untuk perempuan di tahun 2011. Yeah. Itu. Dan di sana itu kebetulan saya tidak mempunyai teman, belum mempunyai teman, istilahnya kan seperti itu. Dan di sana saya baru masuk seleksi-seleksi untuk masuk ke SMK tersebut. Dan saya berkenalan dengan ada 3 orang
bisa dibilang siswi dari SMK Pelayaran dari Padang, ya tepatnya di Padang gitu, dan menginap di satu kamar asrama tersebut gitu, dan di sana saya menyatu di satu kamar seperti itu, Kang. Jadi satu kamar itu dihuni oleh 4 orang. 4 orang, yang 3 orang dari Padang dan 1 orang saya. Ya istilahnya kan kenapa saya menginap di sana dikarenakan jarak untuk seleksi kan setiap hari ya, tidak ada jarak 2 hari atau pulang dulu gitu, daripada saya PP dari Majalengka menuju sekolah saya. Nah di sana jadi saya tuh dititipkan di asrama tersebut. Orang Padang tersebut itu sedang melaksanakan kegiatan PKL di daerah SMK tersebut kan. Nah di sana itu mungkin daripada di luar jangkauan ketarunaan seperti itu, karena dari sekolah kami itu menampung dari sekolah lain, ya apa boleh buat ya Kang ya, istilahnya untuk menginap gitu lebih aman istilahnya kan seperti itu. Dan di sana itu ya alhamdulillah ketika mereka mengikuti kegiatan PKL, berangkat pagi pulang sore seperti itu, dan saya mengikuti seleksi di SMK tersebut gitu. Seleksi seperti dari kesehatan atau dan kebetulan sekolah saya kan semi militer seperti itu Kang. Setelah lolos seleksi kemudian melanjutkan sekolah, cerita seremnya itu diawali pada saat awalnya itu pas di jam maghrib itu, ketika ada suara azan dan anak-anak asrama yang di sana itu sebagai taruna, ya dibilangnya taruna karena dari segi laki-laki semua, itu asrama laki-laki, jadi mereka itu berkewajiban untuk mengikuti ibadah sholat maghrib ke masjid gitu. Jadi pas ketika mendengar suara azan itu langsung bergegas ke masjid semua, dan kebetulan yang berada di asrama itu hanya kami sebagai perempuan gitu, hanya 4 orang kan, yang 3 dari Padang, terus saya sendiri di sana. Dan sorenya itu sebelumnya, jadi kami itu hanya bercanda-bercanda, dan ada satu kamar yang di kamarnya tersebut ada bunga apa ya namanya Kang, jadi tidak asli gitu, jadi bunga palsu, replika gitu ya, bunga replika seperti itu, dan itu disimpan di atas pintu di satu kamar. Jadi ada tangga, dan kamar saya kan sebelah kanan, dan sebelah kirinya itu ada kamar lagi, dan di situ ada bunga. Ada satu orang yang dari Padang tersebut, dan beliau mungkin tidak permisi atau seperti apa, hanya mengambil begitu saja bunga tersebut gitu, karena mungkin pikirnya tidak ada apa-apa gitu. Mengambil langsung pas ada suara azan, ketika laki-laki bergegas ke masjid, kami istilahnya malah senang-senang. Dia dibilangnya disebut senang-senang itu malah mendengarkan musik dengan suara yang keras gitu kan. Harusnya kan kami maghrib gitu ya Kang ya, harusnya seperti itu, dan kebetulan posisi saya sedang halangan gitu untuk tidak beribadah, dan ada satu orang dari Padang pun ada yang tidak beribadah gitu, jadi istilahnya halangan juga. Kemudian dari situ menjelang ke Isya, karena kebetulan yang laki-laki itu dari masjid dari maghrib itu tidak langsung pulang kembali ke asrama, dan mereka tetap berada di masjid sampai waktu Isya. Salah satu yang mengambil bunga tadi tiba-tiba kesurupan Kang. Itu kejadian kesurupannya di kamar? Di kamar tersebut. Jadi kebetulan satu orang tersebut itu ia pinter bersandiwara, bukan pinter bersandiwara, jadi ia tuh pinter bisa menggambarkan seseorang gitu, kayak istilahnya orang itu berbicara orang Cina gitu. Jadi ia tuh bisa mengekspresikan seperti itu. Nah, ketika itu ada 2 orang yang setelah beribadah, dia istilahnya sholat maghrib, menjelang sholat Isya, terus kita mendengarkan musik yang keras di kamar, terus kita istilahnya joget-joget gitu kan, biasa istilahnya sama-sama perempuan ya Kang ya. Nah, di sana itu ada satu orang yang ngambil bunga tadi tuh murung, karena kalau tidak salah
beliau itu diputuskan pacarnya gitu, terus mungkin melamun atau seperti apa, tiba-tiba dia berbicara bahasa Cina, dikira karena dia pintar bahasa Cina gitu, dikira memang sedang ngobrol sendiri asik gitu kan, kita istilahnya suka ngobrol sendiri, ngomong sendiri gitu, ternyata ia udah kemasukan gitu, udah kesurupan. Dan itu sampai istilahnya orang-orang asrama itu rame karena mungkin kesurupannya juga mengamuk gitu di situ. Dan setelah itu bukan sehari itu aja Kang, jadi hari-hari berikutnya pun dia sama itu gitu, ya lebih sering kesurupan. Dan kenapa gitu, di situ aku saya pribadi nggak begitu banyak berpikir yang jelek-jelek, oh mungkin iya kami salah gitu, harusnya kami beribadah gitu kan, istilahnya waktunya sholat maghrib menjelang sholat isya, kenapa kami di sini malah berisik atau seperti apa, mungkin yang di situnya tidak terima. Tapi di situ saya tidak banyak berpikir, tidak banyak pikiran jelek, enggak gitu ya Kang ya. Nah setelah gitu terus dinyatakan saya lulus di SMK situ, lalu saya mau tidak mau karena dituntut keluarga, jadi saya tinggal di asrama. Tinggal di asrama, dan kebetulan waktu itu saya menempati di lantai 3 di situ. Nah, sebelumnya pas ada orang Padang tersebut, banyak sekali hal-hal yang istilahnya kami alamin. Jadi kayak semacam kaki tuh berat sebelah gitu, terus sering mimpi juga, di kamar itu tuh sering mimpi juga Kang. Dan sampai akhirnya pas ketika saya dinyatakan lulus di SMK tersebut, saya diwajibkan untuk tinggal di asrama, karena kebetulan pada saat itu si pembina asrama tersebut membuka asrama untuk perempuan. Itu pertama kali membuka untuk perempuan di 2011 di angkatan saya gitu ya. Nah pada saat itu yang menghuni itu ya alhamdulillah orang-orang jauh dan banyak sekali yang menghuni asrama. Saya kebetulan memilih di lantai 3 seperti itu. Dan entah kenapa ketika menjelang ke tingkat 2, itu dari tingkat 1 ya, dari tingkat 1 SMK ke tingkat 2, dan di sana itu saya selama tinggal di asrama sering sekali ya, bahkan setiap malam gitu ya, antara jam 1:30 sampai jam 1:30 sering terbangun gitu, entah itu karena ingin minum, entah karena ingin buang air kan, seperti itu. Karena kebetulan Kang, jadi kalau misalkan kita untuk buang air tersebut, kita tuh harus ke bawah. Jadi tidak ada WC di atas gitu, walaupun katanya per kamar di atas kan sampai lantai 3. Dan kebetulan saya dari lantai 3 itu harus tetap mau tidak mau harus turun gitu, dan itu di jam-jam 1:30 lah maksimal gitu. Dan saya tidak berani untuk membangunkan teman-teman saya di satu kamar, karena kebetulan satu kamar saya itu 4 orang. 4 orang itu terdiri dari orang Brebes, orang Cirebonnya, terus saya mungkin ya, terus dari yang satunya Kuningan gitu. Dan di sana itu setiap saya terbangun Kang, sering terjadi istilahnya saya melihat penampakan yang memang beliau itu duduk di genting lantai 2, dan di sana beliau tidak menampakkan wajahnya, hanya membelakangi saya gitu. Namanya baru bangun tidur, ya mungkin hanya apa gitu, hanya bayangan atau seperti apa, hanya angan-angan atau gimana. Jadi saya abaikan, sering saya abaikan. Tapi makin kesini makin sering melihat seperti itu, dan hanya orang itu gitu yang istilahnya yang berada di situ gitu, duduknya di situ tetap. Dan itu kebetulan duduknya berada di kamar sebelah kiri gitu. Sebelah kiri di lantai 2 dan di depannya kan. Nah itu kalau misalkan kita kembali ke istilahnya saya tinggal dengan orang Padang tersebut, itu pas banget di sebelah kamar saya itu yang bunganya diambil oleh teman-teman dari Padang itu kan Kang. Nah dari situ sering saya abaikan, tapi sering masuk ke mimpi saya. Beliau itu menyuruh saya untuk
tinggal di kamar bawah, dan kebetulan saya kan di lantai 3 di kamar atasnya, berarti atas bawahan gitu kan istilahnya. Dan kebetulan saya sering mimpi saya disuruh pindah ke kamar bawah sampai akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke kamar bawah. Dan alasan ke teman-teman itu karena terlalu tinggi gitu, capek, saya bolak-balik harus ke turun ke bawah naik gitu kan. Nah, sampai akhirnya teman-teman pun ngikut saya karena mungkin kebetulan saya di sana istilahnya mereka hanya ikut-ikutan saja gitu kan, istilahnya ngikut-ngikut saya gitu. Nah, di sana itu saya kemudian memutuskan untuk pindah ke kamar yang di bawah, di lantai 2, dan itu tempat yang sebelumnya pas sama teman-teman dari Padang itu Kang, saya tempatin lagi di situ. Nah, saya tidak sadar sebenarnya mungkin ada sesuatu di sana. Dari awal pun mungkin di sana gitu ada sesuatu. Cuman makin kesini saya sering menemukan sosok tersebut gitu kan. Saya sering menemukan beliau dan saya sering mengalami kaki saya berat di situ. Lalu sering banyak mimpi-mimpi masuk seperti istilahnya ngajak main seperti itu. Jadi kebetulan beliau itu punya anak. Punya anak? Iya, punya anak dan bisa dibilang itu mungkin yang namanya 3 bulan mungkin masih janin ya Kang ya. 3 bulan itu masih janin, jadi masih tidak beraturan dari segi fisiknya, tidak beraturan. Dan mau tidak mau mungkin iya karena kejadiannya ada riwayat yang tidak normal bagi manusia gitu istilahnya, riwayat tidak normal. Jadi bentuknya itu sangat menyeramkan kalau masuk mimpi gitu. Biasanya masuk mimpi kan, karena pada saat itu saya tidak merasakan seperti apa, sebenarnya hanya sekedar gimana ya Kang istilahnya, hanya bukan ingin tahu. Jadi saya tidak bisa apa-apa pada saat itu tuh. Pada saya SMK itu saya tidak banyak berpikiran kemana-mana, apalagi ke hal-hal mistis seperti itu. Cuman ketika sering mengalami kejadian tersebut mungkin saya peka gitu dari sana itu. Nah, kemudian di sana itu kan kebetulan saya itu di sekolah itu dipercaya untuk aktif di organisasi, salah satu organisasi Kang, dan bisa dibilang semua orang bisa tahu saya gitu. Seperti itu. Dan di sana ketika saya istilahnya berbaur dengan teman-teman asrama yang lainnya gitu, saya main-main ke kamar teman-teman yang lainnya, saya baru berpikir Kang di sana, loh, kok ada yang beda gitu. Iya, kenapa ada yang beda? Saya coba cari tahu apa yang beda. Ternyata kamar saya itu satu-satunya kamar yang memang ada tembok khusus, dan itu menurut saya gitu ya istilahnya, yang tidak mengerti atas bangunan tersebut gitu. Kenapa ada tembok ini gitu? Bentuknya itu tembok kotak, jadi tidak besar sekali, hanya beberapa meter gitu dari atas ke bawah. Terus sampingnya juga tidak besar sekali, cuman kalau untuk masuk orang tuh ya seperti itulah istilahnya, pas untuk 1 orang lah di sana. Nah, coba untuk cari tahu terus gitu kan. Tiba-tiba saya kebetulan mengikuti organisasi tersebut pun saya sering dimasukkan mimpi tersebut, dan yang masuk mimpi tersebut tuh beliau yang sering duduk di depan kamar sebelah. Seperti itu. Justru saya pun istilahnya bisa dibilang dibantu. Kebetulan ketika seleksi mengikuti organisasi, saya sering masuk mimpi ini loh, gini loh. Jadi pas besoknya ketika seleksi dan itu pas saat hari penentuan oleh senior gitu, dan nggak nyangka juga ternyata saya yang dipilih gitu. Jadi saya berpikir, oh iya ya gitu, yang sering masuk mimpi saya tuh ada benernya juga gitu. Lalu saya mencari tahu siapa dia. Nah, dari sana ketika sering istilahnya saya lebih sering diberatkan kaki saya yang kanan, karena itu mungkin yang dibilang anaknya tadi
dan anaknya tadi sering ngajak main di sana. Jadi kebetulan Kang, sebenarnya kamarnya sebelah kamar samping saya dan itu tempat mainnya gitu. Jadi kamar yang saya huni itu tempat mainnya, dan kebetulan waktu masih saya sedang dengan teman-teman dari Padang itu mungkin keganggu karena ada anak kecil seperti itu. Ketika saya mencari tahu apa itu tembok itu kenapa beda dari yang lain, dan kebetulan tidak ada tembok-tembok seperti itu di kamar yang lain, hanya di kamar saya itu ada tembok yang ukurannya cukup lumayan gitu untuk satu orang di situ mungkin masuk gitu Kang istilahnya. Lalu saya dimasukkan mimpi lagi, dan itu lagi yang masuk ke mimpi saya itu. Saya di sini. Jadi memberitahu bahwa beliau itu di sana gitu. Jadi ngasih petunjuk lewat mimpi. Iya. Terus ngasih petunjuk bahwa dia ada di tembok itu. Iya. Maksudnya gimana tuh? Jadi begini, kalau untuk melihat ke belakang gitu ya, itu sekitar beliau itu lahir di tahun 84. 84, mungkin senior saya terdahulu ya Kang ya, istilahnya udah jauh sekali itu ininya. Dan kebetulan ada kejadian dan saya tidak mau memberikan informasi di 2000 berapa gitu ya istilahnya. Pokoknya ada suatu kejadian yang memang kebetulan beliau tersebut tadinya taruni di sana, siswi dari SMK tersebut, dan beliau juga aktif di suatu organisasi. Beliau adalah orang yang pintar di kelasnya, ranking 1 terus gitu, dipercaya oleh guru-guru, dan kebetulan beliau tersebut mempunyai kekasih, masih di siswa sana gitu, masih di satu sekolah, dan kebetulan sama juga Kang. Jadi kekasihnya itu sama orang pintar juga, jadi sering ranking 1 terus di kelasnya, guru-gurunya segan ke beliau gitu kan. Nah mungkin suatu hari si laki-laki tersebut itu mungkin yang namanya pacar ya Kang ya, dan kebetulan si perempuan itu tuh beliau itu bukan orang setempatnya, karena beliau itu bisa dibilang rantauan, orang jauh, dan memang kebetulan sekolah saya itu orang-orangnya kebanyakan orang jauh sih gitu, dan bisa dibilang kejadian hamil di luar nikah. Awalnya seperti itu. Nah, mungkin setelah mengetahui kejadian tersebut dan beliau mengetahui bahwa beliau itu hamil, beliau bingung gitu. Saya mau pulang gimana? Pulang takut, nggak pulang saya sekolah, pasti kan namanya hamil makin besar orang tahu gitu. Saya malu gitu sama teman-teman, mau gimana, sama guru mau gimana. Sampai akhirnya entah kejadiannya seperti apa, tahu-tahu riwayatnya itu beliau bunuh diri di suatu toilet, di satu toilet yang berada di asrama taruna tersebut gitu. Dan ada yang mengetahui, ya bisa dibilang pembina sana gitu. Kalau dibilang guru, bukan guru ya Kang ya, karena kebetulan beliau itu bisa dibilang dipercaya untuk memegang suatu asrama tersebut gitu kan. Ada salah satu guru juga yang mungkin kalau sekarang yang satu pensiun, yang satunya mungkin sudah tidak ada, meninggal, dan satunya mungkin masih ada di sekolah tersebut, sekarang masih ngajar atau seperti apa gitu. Dan hanya beliau yang tahu, hanya mereka yang tahu. Sampai akhirnya mungkin entah niatnya seperti apa, entah tujuannya seperti apa, mereka berpikir mungkin karena ketakutan juga, karena kejadiannya jangan sampai istilahnya orang-orang yang tinggal di asrama itu tahu. Mau tidak mau beliau itu dijadikan tumbal untuk bangunan, jadi untuk bangunan tersebut supaya kokoh. Dan dikuburlah di satu tembok tersebut. Oh, tembok yang tadi itu? Iya, dibilang yang temboknya saya beda itu, dan mungkin di situ. Dan beliau itu posisinya tuh berdiri gitu. Jadi kayak
ya udah disemen aja gitu untuk memperkokoh bangunan. Kan ada yang ya istilahnya yang ini biar bangunan ini kokoh atau awet gitu kan, biasanya minta tumbal dari manusia juga seperti itu. Di situ sering terjadi, lalu saya mulai mengenali beliau, mulai saya tidak takut sama beliau, dan suatu malam saya istilahnya sebenarnya banyak sekali kejadian saya tinggal di asrama tersebut. Dan suatu malam saya posisi itu pulang dari sekolah itu malam kan, karena kumpulan organisasi gitu. Terus saya mandi bersih-bersih seperti itu, dan kebetulan saya tidak memakai pakaian yang selayaknya gitu. Jadi istilahnya hanya ya namanya perempuan lah di dalam kamar seperti apa ya Kang ya gitu. Istilahnya hanya celana short pendek gitu kayak gitu. Terus pakai pakaian juga tank top aja. Lalu saya pakai anduk yang baju itu. Langsung udah gitu saya istirahat. Dan kebetulan saya tidur tidak di atas gitu, karena kebetulan kan kalau misalkan di asrama itu kan dalam satu ruangan itu ada yang 6 orang, ada yang 10 orang, dan di sana itu ada kasur yang dibilang kasur tingkat seperti itu kan ya istilahnya tuh. Jadi waktu itu kebetulan saya tidak tidur di kasur itu gitu, entah kenapa saya agak kurang nyaman. Pokoknya saya sering ketakutan kalau misalkan tidur di kasur, sering ada bayangan tidur di sini lah, tidur di atas apa gimana gitu kan. Sampai akhirnya saya waktu itu habis sholat Isya, terus istirahat dan itu tidur di bawah. Dan yang lain teman-teman saya ada yang tidur di bawah juga, ngikut saya gitu ya. Terus yang lainnya di kasur, yang 2 orangnya di kasur. Dan kebetulan di sana itu saya mengalami seperti apa sih Kang bahasanya, erep-erep ya. Kalau Sundanya apa? Iya benar ya. Erep-erep kan, erep-erep kayak gitu. Jadi kayak seperti ada yang menggerayangi saya gitu dari bawah sampai ke atas pas udah benar-benar saya agak keras, agak kuat gitu. Saya langsung bangun dari sana, langsung membangunkan teman-teman saya Kang. Bangun gitu kan. Istilahnya membangunkan teman saya, terus mereka bangun, ada apa? Tidur yang benar gitu, udah pindah ke atas gitu. Dan kebetulan saya langsung pakai baju yang benar juga di sana, langsung mengalami seperti itu. Dan saya kapok gitu ya istilahnya, jadi kesininya tuh sering tidur pakai pakaian. Jadi buat teman-teman gitu kan, istilahnya buat teman-teman yang lain, kalau misalkan tidur gitu kan, walaupun memang ada batas untuk kesehatan ya Kang ya, istilahnya buka apa gitu, jangan sampai istilahnya dibilang telanjang gitu kan. Jangan sampai dibilang telanjang, karena itu nggak baik gitu, mengundang makhluk-makhluk seperti itu. Mereka suka seperti itu. Nah di situ saya nggak langsung istirahat lagi, justru saya tidak bisa istirahat. Dari kejadian tersebut saya langsung turun, ambil wudhu, saya sholat malam, dan dilihat itu 12:30. 12:30 malam saya sholat malam, saya ngaji Yasin, dan kebetulan pintu kamar saya itu tidak tertutup rapat, jadi terbuka. Ternyata pas saya kan istilahnya namanya kiblat itu menghadap ke pintu tersebut kan, dan kebetulan pintunya tidak benar-benar rapat gitu. Terus pintu tersebut pas saya ngaji itu, pintu tersebut terbuka, selek gitu kan. Terbuka, pas saya lihat itu sekumpulan seperti pasukan pocong pada menghampiri gitu. Pada menghampiri, ada pocong, ada istilahnya entah itu penglihatan saya atau bagaimana ya Kang ya, istilahnya saya benar-benar nggak bisa harus gimana ini gitu kan, istilahnya posisi yang lain pada istirahat atau seperti apa. Dan di situ saya tetap terus ngaji sampai beres. Itu bermacam-macam Kang, ada dari segi kuntilanak juga ada. Dan besoknya saya mikir saya ngelamun di situ, apa mereka itu sebenarnya tidak suka ada orang ngaji, atau memang mereka haus ngaji gitu.
haus ajian gitu. Jadi istilahnya mereka tuh mau dong gitu di ngajiin gitu kan, istilahnya seperti itu. Karena kebetulan kalau misalkan untuk beribadah itu benar-benar harus ke masjid kan, kalau anak asrama itu. Jadi tidak ada yang beribadah di asrama gitu. Pas waktunya langsung ke masjid berangkat seperti itu kan. Nah, setelah kejadian-kejadian itu, lalu kami itu posisinya libur panjang kan. Habis libur panjang itu sekitar 2 minggu ya, biasanya kalau sekolah itu libur panjang. Terus anak-anak asrama otomatis pulang ke daerahnya masing-masing, bisa dibilang mudik lah waktu itu, posisinya anak rantau gitu. Terus pas suatu hari masuk kembali sekolah kembali dan kami masuk lagi ke asrama tersebut, tiba-tiba kamar sebelah rame. Dan ada satu orang yang memanggil saya, Yuli gitu kan, istilahnya ini dong, coba lihat ke sini ada apa gitu. Pas saya tengok, ternyata di satu lemarinya itu ada surat berkas surat gitu kan, sekertas gitu. Terus di situnya ada bunga tabur yang dibentuk oleh daun pisang gitu. Mungkin itu masih baru sih Kang. Saya lihat sih masih baru gitu. Terus saya baca suratnya dan di sana itu seperti rip untuk seseorang gitu. Jadi selamat jalan kawan gitu. Semoga kau tenang di sana ya gitu kan. Jadi kayak pesan-pesan benar seperti itu ya, mungkin gitu kan. Mungkin ada rekan-rekan yang dulunya pernah meninggal karena sakit atau apa di sana, mungkin seperti itu sih. Cuman kami tidak tahu itu siapa gitu. Toh istilahnya kita itu sedang pada libur gitu, libur sekolah kan. Siapa gitu yang menyimpan ini, dan saya rasa itu yang tahu gitu. Yang tahu kejadian-kejadian yang entah meninggal di sana atau misalkan seperti apa kan gitu. Dan saya tidak banyak bicara sama teman-teman yang lain. Coba saya juga tidak berani untuk mengusik itu juga. Kata saya tuh simpan dulu, jangan diapa-apain gitu. Udah di sini dulu, stop. Dan itu kayaknya dibuang sama teman saya sendiri yang punya kamar tersebut, yang menghuni kamar tersebut sih Kang. Seperti itu. Dan di sana itu saya semakin ngena gitu ya. Oh, kayaknya benar-benar memang ini banyak riwayatnya di sini nih gitu. Di situ sering ngalamin kejadian tersebut, lalu saya semakin mengenal dengan seseorang yang sering saya lihat itu. Dan memang gitu Kang, istilahnya bahwa orang tersebut memang riwayatnya bunuh diri di suatu toilet di sana. Dan kebetulan jadi gini, toilet itu kan sekolah kami membangun toilet baru di asrama, dan itu posisinya ada di belakang kamar-kamar kita, tapi benar-benar di bawah gitu. Jadi kalau misalkan kita itu hanya untuk bisa mandi aja. Jadi kalau misalkan untuk mandi kita ngantri gitu sama anak-anak yang lain gitu kan. Dan kebetulan ada juga toilet yang di dalam, dan itu ada sekitar 5 toilet gitu. Ada 5 toilet dan yang 4-nya itu ditutup. Dan saya tidak berani membuka karena itu memang tidak dipakai gitu. Ada satu toilet yang di dalam ruangan itu memang dibuka dan itu untuk buang air gitu. Dan untuk teman-teman yang lain itu hanya untuk buang air kan, tidak berani untuk mandi di sana. Tapi karena saya itu tidak mau mengantri gitu, karena saya juga istilahnya dituntut untuk pagi-pagi datang ke sekolah karena dari organisasi juga gitu. Jadi saya tuh mau tidak mau, toh istilahnya airnya bersih kok gitu. Ya udah, saya sering mandi di sana, jadi tidak ngantri di belakang gitu. Suatu hari ketika saya buang air di sana, lalu saya, ya namanya orang buang air ya gimana sih, nggak ada kegiatan ya Kang ya, tengok kanan tengok kiri. Dan di situ jelas sekali ternyata memang di tembok itu kayak bercakan darah, kayak bekas bercakan darah gitu, terus kayak dioles-oles sama tangan seperti itu. Jadi kayak ada bekas-bekas tangannya, dan itu jelas sekali seperti dikasih tahu ini bekas saya. Dan itu kejadiannya di situ gitu. Langsung di sana itu, oh, iya ini gitu. Dan katanya ya mungkin saya juga istilahnya katanya sih pernah kesurupan sampai istilahnya
rame anak asrama kayak gitu. Cuman saya nggak tahu apa-apa sih, kata saya nggak sadar gitu di situ. Dan saya juga sering dapat informasi dari beliau kalau ada teman yang istilahnya yang usil, yang jahil gitu kan. Kebetulan pada saat itu ada teman saya yang jahil ada teman saya di asrama yang agak usil. Dia masuk kamar tanpa sepengetahuan dan itu benar-benar Kang kejadiannya itu. Jadi ada satu teman satu angkatan di asrama, orang itu tuh bisa dibilang kepercayaan senior gitu ya, kepercayaan senior dan jahil sekali gitu. Tiba-tiba udah masuk di kamar orang, padahal di kamar tersebut tuh sedang sepi, tidak ada orangnya, tidak ada penghuninya gitu. Kok bisa? Karena kunci ada di bawah kan, istilahnya kunci penyimpanan untuk kamar tuh ada semua gitu. Nah di sana tuh tiba-tiba di atas. Dan kebetulan posisinya saya pulang ke asrama pada saat jam pelajaran. Posisi saya masih di bawah meminta kunci ke panitia asrama. Tiba-tiba teman saya itu kan udah di atas Kang, udah di atas. Terus saya masih di bawah, gedor-gedor pintu dari dalam kamar. Tak pikir tuh beliau kekunci di kamarnya sendiri gitu. Kekunci di kamarnya sendiri, saya coba naik ke atas, ternyata di kamar saya. Beliau terkunci di kamar saya. Kok bisa? Kunci aja saya pegang kok gitu. Terus saya juga masih di bawah kok. Pas saya buka, ternyata itu kunci di luar. Pas saya buka, kok bisa, siapa yang ngunci gitu. Sedangkan saya tadi di bawah nggak ada tuh yang lewat, istilahnya yang lewat ke atas atau misalkan masuk ke atas. Di sini juga nggak ada siapa-siapa, toh sedang jam pelajaran kan Kang. Nah terus beliau itu tuh menyalahkan saya karena mungkin saya yang usil, saya yang jahil karena saya yang mengunci gitu. Nah di situ saya balikan, terus kamu lagi ngapain di kamar saya tanpa seizin saya, tanpa sepengetahuan saya gitu. Ternyata beliau itu ngambil makanan saya, padahal kalau misalkan untuk makanan ya silakan gitu kan, bareng-bareng kalau mau ya silakan, tapi seenggaknya gitu beliau masuk ke kamar itu ya izin dulu gitu kan, beliau seperti itu. Nah di sana itu ternyata yang mengalami kejadian tersebut tuh diusili oleh beliau yang sering saya lihat di kamar tersebut, yang dibilang dikubur di tembok tersebut gitu. Boleh disebutkan teh namanya siapa? Nama yang bersangkutan atau nggak boleh? Berat sih ya Kang, istilahnya saya tahu namanya ada, dan cuman saya lebih sering memanggil dia Mbak. Dan kebetulan beliau orang Semarang katanya. Cuman saya nggak tahu ya, istilahnya beliau juga meminta tolong ke saya itu untuk carikan datanya gitu. Saya nyari kemana, nyari data kemana, terus saya mau nyamperin keluarganya kemana gitu. Dan pada saat itu sih tidak maksudnya tidak sejauh itu saya mengenal dia Kang. Hanya sebatas kalau misalkan ada yang berbahaya nih, dia ngasih tahu jangan ini gitu. Terus kalau misalkan dari segi besok kegiatannya apa, dia selalu masuk mimpi gitu. Besok tuh gini, coba deh kamu gini, seperti itu. Jadi cuman hanya sebatas kenal aja sih, tidak sampai mendalam seperti itu. Dan suatu hari ada satu kamar yang di asrama tersebut, dan di lantai 2 itu posisinya untuk 10 orang dalam satu kamar. Itu tuh bertahun-tahun ditutup Kang, tidak dibuka. Saya curiga dong, ada apa gitu. Sedangkan yang kamar yang lain aja istilahnya nggak ada penghuninya, dibuka kok gitu. Dan saya sering sekali ada amanat, masukan gitu lewat mimpi seperti itu. Pindah, coba pindah kamar lagi. Saya tuh udah sering sekali Kang disuruh pindah kamar gitu. Tolong saya di sini dikunci gitu. Jadi kayak sengaja dikunci beliau itu. Dan itu sosoknya seperti sosok siluman, entah siluman apa gitu kan. Di situ kayak dari segi binatang, cuman badan manusia. Mungkin yang punya di sana ya istilahnya. Nah, ketika seperti itu saya penasaran ada apa, dan saya menanyakan ke panitia asrama
boleh nggak saya pindah ke kamar ini? Dan panitia menolak. Nggak boleh katanya. Itu kamar nggak boleh dibuka. Dan saya nggak tahu beliau itu keceplosan atau seperti apa ya Kang ya, istilahnya nggak boleh dibuka gitu, karena sengaja itu kamar nggak dibuka-buka gitu, kuncinya juga nggak ada katanya, seperti itu. Saya ngomong lagi, Pak, saya mau pindah ke kamar itu gitu. Kamu itu hanya 4 orang, ngapain pindah ke kamar yang besar gitu, yang untuk 10 orang gitu. Udah cocok di situ udah gitu, nggak usah pindah-pindah terus. Nah di situ tetap, Pak, saya mau pindah, enggak. Sampai akhirnya saya tuh sering sekali bilang, Pak pindah, enggak gitu kan. Saya ditolak dan saya nekat orangnya. Nekat karena saking penasarannya, karena saya sering masuk mimpi-mimpi yang macam-macam gitu kan. Pindah ke sini ya, entah istilahnya, entah mereka minta tolong, apakah mereka ingin mengganggu juga, dan katanya yang di situ itu mengganggu. Makanya dikunci rapat dan tidak boleh dibuka gitu Kang. Katanya mengganggu sih, cuman menurut saya kalau misalkan mereka datang ke saya itu minta tolong sampai akhirnya saya orangnya bandel, nakal gitu, terus saya nekat untuk mencuri kuncinya tersebut, mencari kunci tersebut, kan digembok ya Kang ya. Saya buka, saya rundingkan dulu kan sama teman-teman, gimana mau pindah nggak, karena menurut saya juga istilahnya teman-teman tuh hanya ikut-ikutan saya gitu kan. Kalau misalkan saya kesini ikut kesini gitu, jadi ya udah gitu, paling teman-teman gampang lah istilahnya untuk diikut sertakan. Pas gitu teman-teman hayu, baru saya nyuri kuncinya di panitia dan ketemu, saya buka. Di situ saya bereskan. Itu benar-benar debu, yang namanya debu itu udah tebal banget Kang. Saya bereskan sama teman-teman, terus istilahnya kebetulan saya juga bisa dibilang merusak fasilitas asrama juga, karena saya orangnya nekat gitu. Saya tuh sering kebayang-bayang kalau misalkan tidur di kasur yang bertingkat. Seperti itu saya nggak mau. Kalau misalkan sekarang penghuni aja 4 ya Kang. Kalau misalkan kamar itu penghuninya diharuskan untuk 10 orang. Kebetulan kan berarti yang namanya kasur tingkat itu ada 5. Ada 5 dan itu saya buka. Saya buka sendiri itu. Sampai istilahnya jadi tidak bertingkat. Jadi ya kasur 1 gitu kan. Dan itu membuat saya nyaman sih seperti itu. Setelah semuanya beres, tiba-tiba teman saya 1 orang dari Cirebon kesurupan. Dan beliau mengamuk. Ya itu yang masuk ke mimpi saya kan. Ada, saya pikir juga ini hanya mimpi atau apa sih, ternyata benar ada. Dan dibantu oleh teman-teman asrama yang lain, apalagi dari laki-laki kan biasanya ada yang bisa gitu ya istilahnya. Terus dibantu juga, saya yang kena marah, saya yang kena tegur, gara-gara kamu ini. Saya bilang nggak usah dibuka gitu. Saya bilang ini tidak usah dibuka, kamu maksa. Mangga tanggung jawab katanya. Gitu. Ternyata makhluk tersebut welcome kok, sama saya welcome kok, dan itu hanya sebatas ngasih tahu kalau saya tuh ada di sini loh, ini saya gitu, bener saya tuh ada di sini gitu. Jadi kayak ngasih tahu ternyata di situ tuh Kang tempat para pasukan pocong di sana itu. Dan ketika kamar itu dibuka, yang saya rasakan itu sekelibat banyak makhluk itu ya pocong semua pada keluar semua, seperti kayak makasih loh dibebasin ya, mungkin nggak tahu perginya kemana gitu kan gitu. Jadi dan di situ saya terkenal istilahnya dibilang nakal, bandel, karena terus nekat juga, sampai akhirnya panitia asrama bisa dibilang benci sama saya. Ya bukan benci sih, apa ya, nggak suka sama saya itu, nggak suka Kang, karena dibilang sok tahu atau bilang apa, karena nggak boleh tetap ngeyel gitu kan. Nah di sana itu udah mulai perlakuan, ada satu pembina yang perlakuannya memang kelihatan banget, mungkin beliau tahu riwayat yang ada di asrama tersebut gitu. Nah dari situ saya juga istilahnya dalam lindungannya
apa namanya, yang saya sering lihat juga ya, terutama istilahnya Allah ya, istilahnya kan kita juga nggak boleh terlalu apa sih namanya berteman atau percaya seperti kepada yang seperti itu kan. Tapi memang semenjak adanya dia tuh, saya mengenal dia itu ya alhamdulillah merasa benar-benar terlindungi dari gangguan-gangguan apa gitu. Setelah itu ya kita nyaman-nyaman aja tinggal di kamar yang besar itu, nyaman-nyaman aja, dan yang itu ditutup. Yang tadi ada tembok besar itu ditutup. Jadi tidak ada penghuninya kan, tidak ada penghuninya. Dan kebetulan pas naik tingkat 2 itu saya tidak di asrama. Sayang sekali gitu karena ada kendala-kendala. Jadi pas saya tingkat 2 ada senior yang masuk asrama. Kan tadinya kan istilahnya asrama tersebut tidak ada untuk perempuan ya Kang ya. Karena kebetulan pas tahun saya masuk ke SMK itu dibukakan untuk perempuan, sampai akhirnya saya naik ke tingkat 2, dan di sana itu ada senior yang masuk 1 orang, dan itu bisa dibilang satu daerah sih sama saya, dari Majalengka. Tapi anehnya itu tidak suka sama saya gitu. Justru kalau misalkan satu daerah itu biasanya senior mengayomi kan, mengayomi, apalagi ini di luar sekolah. Terus istilahnya satu rumah lah, satu asrama lah, harusnya kan mengayomi adiknya, harusnya mengayomi, masih tahu. Tapi mereka dia itu malah lebih ke saya tuh jadi sasaran gitu, jadi sasarannya. Sampai akhirnya saya mulai nggak betah juga sama ada teman saya yang agak rese juga. Lalu saya keluar dengan alasan saya tinggal di saudara, padahal saya ngekos gitu, bukan ingin bebas, bukan seperti apa. Memang kan kalau misalkan kita keluar dari asrama itu tidak segampang itu, tidak semudah itu gitu. Jadi harus benar-benar alasannya masuk akal, harus gimana, dan itu dibantu orang tua saya juga sih. Kebetulan bilang saya tinggal di saudara, rumah saudara gitu. Padahal saya ngekos di seberang sekolah di situ. Dan setelah itu saya sering ngalamin ya dari makhluk-makhluk luar yang lain juga, cuman nggak begitu di ini ya Kang ya. Nah pas tingkat 3, singkat aja ya Kang ya. Pas tingkat 3 itu beliau yang saya sering dibilang Mbak itu minta sesuatu ke saya, bahwa beliau itu ingin diturunkan. Paham nggak Kang? Apa? Jadi beliau itu minta diturunkan ke junior saya, dan istilahnya tuh saya tuh harus benar-benar menceritakan detail bahwa kejadian-kejadian yang selama saya tinggal di asrama itu saya ceritakan ke junior itu, ke adik kelas itu. Kebetulan sayanya mau lulus tingkat 3 kan, lulus dari SMK. Nah, coba saya cari, dan si mbaknya itu mintanya dari yang tinggal di asrama juga. Saya cari siapa orangnya, dan ada satu orang junior saya yang dia ngerti soal kayak gini. Jadi bisa dibilang punya indra keenam atau indigo juga. Tapi beda sih kalau indigo ya Kang ya. Kalau indigo itu lebih ke melihat makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin indra keenam lah bisa bilang seperti itu. Dan saya coba untuk teliti dia gitu. Jadi kayak lebih ngedikte dia, gimana sih ini orangnya, bisa dipercaya nggak kalau misalkan saya turunkan gitu. Dan suatu hari di sekolah itu rame kejadian kesurupan ceritanya di satu kelas junior. Pas yang lain rame, coba saya cari tahu siapa gitu, yang kesurupan siapa. Ternyata beliau yang rencana saya turunkan ke junior itu, juniornya itu yang kesurupan. Dan dia katanya, kata teman-temannya tuh lebih sering aneh gitu. Jadi kayak nyanyi Nike Ardila, padahal dia tuh sukanya slang gitu, perempuan sih gitu kan. Terus kayak istilahnya belajar aja ngelamun, seperti itu Kang. Dan di situ ini orangnya gimana sih? Pas saya cari-cari tahu tentang orang tersebut, ternyata dia itu punya banyak masalah dengan makhluk-makhluk gaib kayak gitu. Dan dia tuh sering mengeluarkan raga tuh jiwanya gitu, sering mengeluarkan jiwanya dan menitipkan raganya ke makhluk tersebut, kadang yang di asrama, kadang yang di sekolah. Di situ saya angkat tangan,
nggak jadi saya turunkan. Itu dalam hati saya kan, nggak jadi saya turunkan gitu, nggak bakal saya turunkan. Saya nggak percaya sama orang tersebut. Kalau orangnya aja nggak bisa ngejaga dirinya sendiri gitu kan, gimana bisa ngejaga seperti itu gitu. Dirinya sendiri aja sering dititipin sama orang, sama makhluk-makhluk seperti itu kan nggak baik gitu. Nah di situ saya coba tegas, saya nggak bakal menurunkan. Cukup saya yang ngalamin, cukup saya yang tahu, cukup saya yang benar-benar nggak sukai oleh panitia, oleh pembina seperti itu kan. Sampai akhirnya saya lulus. Ternyata dia sering menghampiri saya gitu kan, ada. Nah di sana itu ya selama ini sih baik kan, maksudnya tidak mengolok-olok, tidak meminta sesuatu hal yang benar-benar harus saya lakuin gitu. Makanya saya diamin aja, udah biarin. Kalau misalkan dia ngikutin, ayo, mau ikut ayo gitu. Kalau misalkan dia istilahnya mau minta pun, minta ini minta itu pun, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada mintanya gitu. Cuman pas satu kali itu aja dia minta diturunin, tapi sama saya enggak. Dan sampai akhirnya beliau itu ngikut saya gitu, dengan anaknya juga. Anaknya yang dibilang tidak bentuknya itu tidak beraturan gitu. Serem kali kalau di ini kan udah benar-benar nggak tahu hidungnya mana, matanya mana gitu di situ. Dan di situ mulai jelas kan, karena kalau misalkan pas pertama itu saya lihat hanya sekadar dari mimpi gitu kan, kayak ngasih tahu saya tuh ada di sini, saya begini. Dan sekarang tuh lebih jelas, saya sering melihat langsung. Dan bisa dibilang seperti kuntilanak, cuman saya nggak berani bilang dia kuntilanak kan, karena selama yang saya lihat itu bukan berwujud kuntilanak, tapi berwujud orang biasa sebelum dia kejadian seperti itu gitu. Dan itu cantik banget. Dan kalau misalkan kita lihat ke belakang sih, pada suatu sore gitu ya, ngantri pas mandi, saya lihat ke atas, sedang mengantri nunggu teman, saya lihat ke atas, dan di kamar itu, kalau misalkan patokannya berarti kamar tersebut yang ada bunganya itu, di situ ada, di balik jendela tuh ada gelas cantol gitu, terus ada fotonya gitu, ada gelas yang pakai foto gitu kan, dan fotonya yang saya lihat tuh cantik banget. Mungkin itu gitu, yang saya pikir tuh mungkin itu orangnya, kayaknya itu deh gitu. Itu kan kalau misalkan secara logika kan tadinya asrama taruna, asrama laki-laki kan, lalu dipakai oleh asrama perempuan. Dan saya tanya sama yang di kamar, yang punya kamar tersebut, apakah itu punya kamu gitu, apa itu tuh sengaja dicantel di belakang jendela. Dan mereka kaget, malah ketakutan lah, istilahnya ketakutan. Kok iya sih ada foto cewek gini, cantik banget, dan kukira itu sih orangnya gitu ya. dari situ sampai istilahnya saya tahu beliau, saya mengenal beliau, tapi saya bingung harus gimana gitu. Dan saya biarkan aja dia mengikut, ayo, mau istilahnya yang penting kan dia tidak mengganggu aktivitas saya juga tidak mengganggu aktivitasnya dia. Cuman selama saya, kalau kayak gitu dibilang berteman ya kan, berteman atau gimana? Berteman baik ya, berteman baik. Jadi selama saya berteman dengan beliau itu, jadi banyak masukan kayak ngasih tahu, ini kamu berteman sama ini nggak baik loh gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu, saya nggak setuju kamu sama ini gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ke kitanya tuh lebih ke waspada gitu. Jadi sering mengingatkan gitu. Lebih ke mengingatkan sih di situ. Dan saya juga pernah ditawarkan untuk masuk ke cita-cita saya sebagai abdi negara. Dan kebetulan saya waktu itu kan sedang daftar tentara di Bintara, di Caba, dan beliau menawarkan, mau nggak saya luluskan gitu kan. Ya namanya orang kan mau aja gitu, apalagi lulus kan gitu kan. Tapi pas saya belum jawab, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek di dalam mimpi saya ya, ada seorang kakek-kakek yang menghalang itu gitu. Jangan dulu, stop dulu. Kalau bahasa Sundanya mah keheula gitu kan, rada keheula. Jadi jangan terlalu karena terambisi ingin masuk, ingin lolos terus diturutkan. Takutnya ke depannya
beliau meminta sesuatu walaupun selama ini berteman baik kan Kang, takutnya meminta sesuatu karena yang seperti itu biasanya minta sesuatu gitu. Dan itu mungkin dari karhun saya sih, bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya saya gugur kan. Saya gugur pas daftar, saya gugur, dan dia tidak begitu ikut campur lagi soal kegiatan saya. Soal saya, cita-cita saya tidak ikut campur gitu. Seperti itu. Itu yang waktu di kamar yang terkunci terus di apa? Kuncinya dicuri. Iya, dicuri. Kita kan masuk nih Teh. Masuk terus nginep di sana. Terus banyak keluar pocong. Iya. Enggak, maksudnya makhluk itu emang nggak bisa tembus ke tembok. Nah, itu yang saya pikirkan tuh kenapa gitu. Ternyata kan ada salah satu panitia di sana yang bisa untuk mengunci itu. Jadi selain dikunci memakai fisik kita, istilahnya yang terlihat gitu, ia juga mengunci pakai magic. Dan satu-satunya selain menguncinya dengan magic, ketika yang fisik itu, yang terlihat itu dibuka, mereka ada celah. Ini nih gitu. Jadi kayak seperti benar-benar mungkin ya yang masuk mimpi itu minta tolong. Ini saya di sini nih udah sekian tahun gitu kan. Udah sekian tahun, jadi kayak minta tolong, kita mau dibebasin. Dan benar-benar itu pas dibuka itu kayak benar-benar dibebasin. Oke. Enggak, maksudnya gini Teh. Mereka itu kenapa bisa dikunci di situ? Apakah korban apa gitu? Saya pikir kan pertamanya itu tuh siswa-siswa di sana ya. Saya pikir seperti itu, cuman kayaknya bukan Kang. Jadi itu tuh termasuk siluman di sana, karena kebetulan di sekolah itu ada 3 siluman gitu, ada 3 kerajaan yang benar-benar ada batasnya, yang ini kerajaan apa, yang ini kerajaan apa, dan ia bisa dibilang nakal gitu, mengganggu lah. Makanya dari situlah, karena untuk tidak mengganggu orang-orang di sana, baru mungkin di situ sih, yang setahu saya sih. Tapi kenapa bisa berwujud pocong gitu deh? Nah, kalau itu mungkin apa ya namanya Kang? Riwayatnya kan saya nggak tahu ya yang namanya pocong itu gimana ya Kang, ya kebanyakan kan laki-laki, terus istilahnya tuh entah usil entah gimana, karena itu tuh yang saya lihat tuh di situnya gitu, memang udah ada benar-benar dari terdahulunya ada di situ. Gitu. Nggak ngerti kalau misalkan untuk pocong itu, saya yang saya ingat itu cuman pas ada kekelibatan kayak pasukan ya, kalau misalkan kayak apa Paskibraka pasukan kan istilahnya kayak gitu ya. Nah itu kayak benar-benar pasukan terus berjajar pada keluar semua, berbaris kayak gitu. Terus yang saya ingat pada malam kejadian saya sholat malam dan ngaji, dan itu tuh benar-benar mereka gitu. Padahal posisi masih dikunci kan. Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti mereka tuh seperti apa. Apakah itu dari manusia? Tapi menurut saya sih itu bukan dari manusia tadinya. Memang siluman sana. Ada dari segi jin gitu kan. Seperti itu. Kalau teman Teteh yang tadi itu ya, dia meninggal itu, ya maksudnya dalam tanda kutip ada kejadian yang gitulah ya. Waktu kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2. Saya tahu tahunnya tahun berapa, cuman saya nggak mau publikasikan karena pasti ada orang-orang yang nggak terima gitu. Nggak deh, kayaknya nggak ini. Soalnya ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian enggak. Nah, kebetulan Kang, dari kejadian itu tuh yang diketahui oleh keluarganya, karena kebetulan mungkin ya yang namanya sekolah kan ada liburnya, atau misalkan nggak ada libur pun pasti yang namanya anak pulang gitu kan. Dan selama sekitar 3 bulanan setelah kejadian itu, anak tersebut tuh ya si Mbak itu tidak pulang-pulang ke rumah, dan yang jadi keluarga itu mencari anaknya ke sekolah, dan pihak sekolah nggak tahu, karena sekolah kan nggak tahu apa-apa. Sekolah yang namanya guru-guru tidak tahu apa-apa. Taunya istilahnya, toh sekolah juga nggak masuk kok gitu, ke sekolah nggak ada masuk gitu kan, karena
riwayatnya di luar sekolah gitu, di asrama tersebut kan, yang tahu ya yang asrama itu gitu. Jadi pihak sekolah pun nggak ada datang ke sekolah. Nah, sampai akhirnya yang namanya pihak keluarga mengiranya bahwa anaknya itu kabur, atau istilahnya tuh bahkan katanya gitu ya, beliau yang cerita tuh dibilangnya anak durhaka karena tidak ada pulang, terus istilahnya tidak ada kabar, dan dipikir keluarganya tidak lanjut sekolah gitu. Ini kemana anak saya, diculik juga enggak gitu. Di situ padahal ada di tembok itu kejadiannya gitu. Kalau misalkan sekarang ya Kang, saya kadang suka ingin ngebongkar itu, kadang suka penasaran Kang, ini bener nggak sih ada di sini gitu. Kayaknya udah bener-bener jadi apa namanya, tulang berulang kayak gitu kan, udah bener-bener nggak ada daging, nggak ada apa, dan nggak bakal utuh gitu. Karena selama saya tinggal di kamar tersebut pun kadang sering banyak sekali semut gitu. Kayaknya itu tanda-tandanya itu gitu. Dan sering terjadi bau amis. Bau amis. Jadi bukan bau bangkai tapi bau amis. Ya, situ. Berarti keluarganya itu nggak tahu dia kemana pas kelas 2 itu? Pas dia libur? Enggak, jadi biasanya kan kalau misalkan sekolah libur itu kan hari Minggu ya, dan Sabtu itu biasanya kalau kalau orang-orang asrama itu pulang. Kadang kalau misalkan nggak pulang pun ada mengabari gitu ke keluarganya, saya nggak pulang atau gimana kan. Dan mungkin setelah kejadian 3 bulan setelah kejadian itu, beliau tidak ada kabar, tidak ada pulang, sampai akhirnya orang tuanya mencari karena khawatir ada apa-apa, kok nggak ada kabarnya, nggak ada pulangnya, ada apa gitu. Ternyata pas nyari ke asrama bilang tidak tahu apa-apa, karena di asrama juga istilahnya kan karena nggak ada asrama kan, jadi si keluarganya nggak mencari tahu ke asrama karena asrama itu hanya untuk laki-laki pada zamannya, kecuali pas saya gitu ya ada asrama perempuan. Nah, di sana itu tuh jadi pihak keluarga tuh mencarinya hanya ke pihak pihak sekolah, dan sekolah tidak tahu menahu karena sekolah pun nggak ada gitu. Ternyata ya mungkin itu riwayatnya hamil di luar nikah gitu dengan kekasihnya. Saya kurang tahu juga, kekasihnya sih mungkin masih ada sampai sekarang. Nggak ada. Dan sekitar usia 37 atau 38 lah. Sekarang tuh? Laki-lakinya itu. Oh. Berarti teman Teteh itu cuman ngasih info bahwa dia umur sekian. Saya lahir di tahun sekian. Oh. Dan saya kejadian di tahun sekian. Nggak ada niatan untuk mencari alamatnya, ngasih tahu ke keluarganya mungkin gitu. Mungkin keinginannya beliau seperti itu. Saya datang ke keluarganya, saya menjelaskan semuanya gitu. Cuman gini lah Kang, sekarang logikanya. Ini kan masalahnya saya ini manusia gitu kan, saya makhluk hidup, saya manusia, terus saya orang normal juga. Dan kalaupun saya mencari datanya, kemana? Masa saya harus cari data ke sekolah, untuk apa gitu? Terus apa sekolah siap untuk memberikan itu? Apalagi itu kejadian di tahun-tahun, ya kan? Sekarang udah tahun berapa sih gitu, dan kejadiannya di tahun berapa? Apa ada gitu datanya? Apa masih ada? Terus riwayatnya gitu. Terus untuk apa juga? Dan itu benar-benar peluangnya kecil sekali untuk saya mendapatkan data tersebut. Pas saya tanya beliau, di mana data lengkapnya, namanya di mana, dan mungkin ada batasnya kan. Kalau misalkan untuk makhluk-makhluk seperti itu kayak tidak semua dibukakan, tapi karena ada batas antara makhluk tersebut dengan manusia gitu. Jadi tidak semua diceritakan. Saya di sini loh, saya di sini. Kadang mereka juga ada yang tidak tahu, tiba-tiba tidak tahu, yang tadinya istilahnya dia tinggal di mana, tiba-tiba tidak tahu gitu. Taunya cuman saya orang Semarang, kayak gitu. Miris sekali ya ceritanya. Teman-teman yang menyimak dari awal ini wajib benar-benar mengerti alur ceritanya dari awal biar nggak salah paham. Jadi buat teman-teman jangan disikap-sikap nih videonya ya. Betul nggak Teh? Betul. Setelah itu nyampe sekarang teman Teteh ikut terus? Kebetulan ngikut terus dengan saya, dan sekitar berarti saya lulus 2014 kan.
Berarti saya mengenal beliau itu dari 2011 ya. Kalau misalkan 2011, sekarang 2021 ada 10 tahun. 11 ada, 10 tahun pas. 10 tahun ya? Pas 10 tahun dan mungkin beliau itu tuh kayak kita Kang. Jadi istilahnya manusia pun kadang ada titik jenuhnya. Ada titik jenuhnya. Jadi beliau mungkin sekarang pas di umur, ya istilahnya dengan saya 10 tahun gitu. Mungkin udah waktunya beliau sempurna atau seperti apa, karena memang kan beliau kan tadinya kan dari manusia kan, istilahnya bukan benar-benar dari jin atau dari makhluk gaib yang dari sananya gitu. Mungkin udah menemukan titik jenuhnya. Jadi kayak gini berpikirnya, saya tuh ngikut anak itu tuh mau ngapain sih, ngebantu enggak gitu tuh. Terus istilahnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman saya yang bisa ngasih tahu gini gitu. Nah di situ tuh jadi beliau tuh benar-benar menemukan titik jenuh dan kayaknya saya harus pergi deh. Tapi pergi kemana? Karena dari asrama pun nggak mungkin gitu. Harus dari awal lagi, terus harus nyari orang lagi. Dari awal lagi kenalan sama orang kayak aku gini gitu kan Kang. Nah di situ. Jadi mungkin beliau juga capek dan benar-benar pengen disempurnakan, dan mungkin miris ya Kang ya istilahnya ya saya yang berteman dengan beliau, walaupun saya nggak minta sesuatu dari beliau dan beliau juga istilahnya tidak meminta sesuatu dari saya ya, kecuali ingin disempurnakan, ingin benar-benar dicari tahu kebenarannya seperti apa, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh keluarganya, terus minta tolong ke saya harus seperti apa gitu. Di sini saya nggak bisa apa-apa karena saya juga tidak mengenal keluarganya di mana, siapa gitu kan. Saya juga tidak mungkin mencari tahu datanya ke sekolah juga di situ. Terus saya merasakan Kang, ini gitu 7 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun gitu bareng-bareng dengan saya, terus tiba-tiba benar-benar ingin disempurnakan, rasanya miris sekali gitu. Ya kayak kita istilahnya punya teman dekat, bener-bener kemana-mana lengket bareng gitu kan, terus tiba-tiba dia pamit mau pergi gitu. Jadi antara saya tuh ikhlas nggak ikhlas sih Kang. Ikhlas nggak ikhlas karena ya ikhlasnya karena bersyukur kalaupun ya benar-benar sempurna gitu kan, terus istilahnya benar-benar menghilang, benar-benar harus udah tenang di sana gitu. Saya ikhlas gitu, cuman nggak ikhlasnya itu yang benar-benar dia itu sering ngasih tahu saya gitu kan, terus istilahnya ngebantu saya, kayak ngasih tahu apa saya harus waspada nih gitu untuk menghadapi kejadian ini gitu. Tiba-tiba sekarang dia mau pergi pamit gitu kan, jadi ngerasa miris aja gitu. Tapi saya juga nggak bisa nahan dia untuk pergi juga kayak gitu. Oke. Ada pesan-pesan nggak Teh buat teman-teman di rumah nih yang khususnya ya mengalami juga kejadian seperti itu? Ya mungkin di luar sana banyak orang indigo ya Kang ya, orang indigo atau misalkan bisa dibilang punya ilmu, punya indera keenam, entah itu dari turunan atau misalkan bawaan keluarga dari maksudnya entah itu dari turunan atau kita belajar sama orang gitu kan. Terus ketika mengalami hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib itu, sebenarnya kita jangan terlalu percaya gitu, karena kita terlalu percaya juga musyrik kan gitu. Nah di situ tuh, tapi kita tuh harus benar-benar yakin bahwa adanya makhluk gaib gitu kan, kayak semacam malaikat kayak gitu, terus istilahnya setan juga ada, terus jin juga ada kayak gitu. Kita harus benar-benar yakin adanya itu gitu. Dan mungkin yang ngalamin seperti orang-orang indigo atau misalkan yang punya indera keenam tersebut kadang suka berpikir, saya gila gitu ya. Saya juga gitu kan istilahnya, saya gila nggak sih gitu. Kalau misalkan orang lain tuh kalau misalkan melihat kita kayak istilahnya ngobrol sendiri atau apa tuh mengira kita gila. Kadang diri sendiri tuh berpikir seperti itu, gila nggak sih kita tuh, gila nggak sih gitu. Ternyata memang ada yang seperti itu tuh gitu. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir aja sih nih buat teman-teman yang merasakan hal-hal, dan
sebenarnya Kang, dari semua orang itu, manusia itu mereka memiliki perasaan peka terhadap sesuatu gitu. Cuman bagaimana mereka menyikapi. Jadi kadang ada yang bodoh amat gitu, bodoh amat lah gitu. Jadi udah, saya nggak pernah ngerasain kok. Padahal mereka tuh sebenarnya peka gitu, bisa merasakan ada di sekelilingnya ada apa gitu kan, terus hawa-hawanya gitu, bisa merasakan apa. Cuman ya kadang ada yang menyikapi benar-benar mencari tahu seperti itu. Udah gitu aja sih. Itu pesan-pesan dari Teh Yulia, dan ceritanya sungguh bikin apa ya Teh? Menginspirasi ya Teh? Menginspirasi teman-teman di rumah. Ya namanya kita berteman bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia yang berbeda pun kita bisa berteman. Dan ketika ditinggalkan ya pasti ada rasa sedih ya Teh, yang mendalam gitu, karena udah bertahun-tahun bareng gitu ya. Udah bertahun-tahun bareng, dan bisa dibilang juga saya sering main dengan anaknya juga, walaupun menakutkan sekali gitu ya, maaf nih gitu kan, istilahnya menakutkan. Dan padahal ibunya itu cantik banget, benar-benar cantik, dan dia itu tidak mau memperlihatkan aslinya yang sekarang itu seperti apa, tidak mau. Kalau ke saya, cuman yang sering orang lihat, kalau misalkan gini Kang, saya pergi kemana gitu kan, terus tiba-tiba orang yang melihat saya itu, dia bisa, atau misalkan bisa melihat atau punya indera keenam, itu kelihatannya seram sekali katanya. Kalau yang indigo pasti istilahnya, pasti itu Kang, kalau indigo itu pasti beliau punya teman dari kecil. Iya, kalau yang indigo tuh pasti seperti itu. Jadi bisa lah istilahnya, dari segi cerita juga mungkin bisa lihat juga. Oke. Dan ternyata Teh Yulia ini bukan hanya punya cerita di waktu sekolah ya Teh. Jadi Teh Yulia ini ternyata seorang pendaki gunung. Ya Teh. Jadi udah menaklukkan berapa gunung Teh? Banyak sekali ya Teh. Kalau saya pemula Kang. Pemula tapi pendaki muka lama. Iya. Gitu. Jadi selain pendakian, Teh Yulia ini juga punya cerita-cerita di pendakian. Cuman bagi teman-teman yang penasaran, nanti kita bisa cerita lagi di sesi-sesi berikutnya tentang pendakian ya Teh. Siap Kang. Siap. Dan semoga ya pesan saya, semoga almarhumah bisa sempurna dan diterima di sisinya. Amin. Dengan baik. Amin. Kemudian Teh Yulia bisa mengikhlaskan kepergiannya. Dan istilahnya lebih ke tanggung jawabnya, beliau minta tolong ke saya ya Kang ya. Di situ terus saya juga bisa plong tanpa kepikiran harus bagaimana gitu. Udah biarkan mereka istilahnya pergi dengan tenang gitu aja sih. Ya. Oke teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agas, langsung aja di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notif video-video serem, mungkin dari narasumber atau saya sendiri yang menceritakan, langsung ada kabarnya dan bisa dikomen, kemudian ditonton sampai habis begitu ya. Ada Instagram nggak Teh? Ada. Ada apa tuh Teh? Ada. Nama saya asli sih, Yulia Susilawati. Yulia Susilawati. Yaudah mungkin gitu aja ya Teh. Ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di konten berikutnya. Amin ya. Dengan konsep yang berbeda. Jangan kapok-kapok ya Kang. Nggak bakal kapok. Karena saya orangnya penasaran Teh. Oh penasaran. Ingin Tapi tidak penasaran dengan saya kan? Ada sih. Ada sih. Oke, kita pamit undur diri dan selamat menonton video saya kembali. Bye bye.